yang diselenggarakan oleh kelas Teknik Informatika 22C8 Universitas Pelita Bangsa secara daring. Adapun untuk susunan acara seminar malam hari ini, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya akan ada sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah leadership, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Enkom. Dan setelahnya akan dilanjut dengan acara inti seminar yang materinya akan disampaikan oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk seluruh peserta dimohon tetap mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan background yang telah panitia sediakan. Baik, langsung saja secara resmi kita buka seminar pada malam hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini seminar leadership resmi dibuka. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara.
terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah leadership pada Bapak Abdul Halim Ansor Eskom, Mkom, dipersilakan. Dikarenakan Bapak dosen Abdul Halim Ansor Eskom, Mkomnya belum hadir atau sedang berhalangan hadir, maka digantikan oleh Ketua Koordinator seminar ini pada Mas Rio Haryo. Baik, terdengar suaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pada Bapak Abdul Halim Ansor selaku pengampu mata kuliah leadership. Yang saya hormati narasumber Bapak Krisna Januar dan seluruh panitia. Rekan-rekan panitia yang saya banggakan serta seluruh peserta seminar yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar dengan tema kepemimpinan di tengah krisis, strategi, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Seminar ini kami selenggarakan sebagai bentuk kepedulian sekaligus ruang pembelajaran bagi kita semua, khususnya generasi muda dan profesional, untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana peran seorang pemimpin sangat krusial dalam situasi krisis. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk bersikap tangguh, adaptif, dan strategis menjadi lebih dari sekadar kebutuhan. Kami berharap melalui seminar ini, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan teoritis, tetapi juga pembelajaran praktis dari para narasumber yang luar biasa, yang telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan di bidangnya masing-masing. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga seminar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkomnya sudah hadir, maka sambutan yang kedua dipersilakan untuk Bapak dosen pengampu untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf, hujan deras sekali, baru saya dijemput dari masjid. Sangat deras sekali, jalannya cukup lumayan banjir. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun hujan deras, tapi tetap semangat. Insya Allah saya tetap semangat mendengarkan. Salam kenal Pak Krisna. Dan yang saya hormati Pak Krisna sebagai narasumber dan teman-teman semuanya. Semoga teman semuanya bisa mendengarkan, menghayati, dan kemudian mengamalkan apa yang disampaikan ya oleh narasumber kita, Bapak Krisna, dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Dan semoga teman-teman semuanya ini untuk meningkatkan soft skill ya. Jadi output alumni UPB adalah kedepannya alumni yang memegang, yang membawa, yang menghayati dan mengamalkan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia nyata, dunia industri di masa mendatang. Tidak lupa saya ingin menyampaikan kepada teman semuanya terkait pertemuan
ke-6 dan ke-7 ya, setelah kita Lebaran sempat kita di kelas ini libur gitu ya. Jadi tolong teman-teman semuanya sambil mengikuti perkuliahan, jangan lupa membuka e-kampus, kemudian absen online di pertemuan ke-6 dan di Tunggu pertemuan di sini nih. ke-7 ya. Oh, duduk di sini. Jangan lupa, jangan lupa Sambil gua ngerjain ini. Tugas gua nih. siapa ini? Dia unmute suaranya. Ya, saya mengingatkan kembali teman-teman semuanya untuk absensi online di pertemuan ke-6 dan ke-7. Ya, oke. Dan semuanya siap untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita. Baik, saya kembalikan kepada Mbak siapa tadi? Ariska. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Ansor atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti seminar pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Pak Krisna Sukris, bersemangat dan memiliki kemampuan dan manajemen rantai pasok, serta terbiasa bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan tenggat waktu yang ketat. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang logistik, serta terlibatan aktif dalam berbagai organisasi. Bapak Krisna menunjukkan dedikasi tinggi kepemimpinan. Mbak Risa, bentar di share screen. Suara saya clear? Baik, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sos. Izinkan saya untuk ikut mengisi di materi malam hari. Itu tab 600 tuh. Iya, ketika lupa gua. Gocap. Oke, di malam hari ini kita akan bercerita sedikit banyak sekaligus berbagi pengalaman bahwasanya selama saya 17 tahun berkecimpung di pergudangan istilahnya akan banyak bertemu dengan cukup banyak orang dengan berbagai karakter, dan tentunya situasi itu tidak selalu santai dan tidak selalu damai. Artinya ada situasi-situasi krisis yang memang biasanya kita akan temui di lapangan. Termasuk teman-teman di sini memang sebelumnya pernah bergabung juga dengan saya, yang artinya sampai hari ini kita bisa tahu dan kita bisa ada di posisi ini dengan tidak dengan mudah. Artinya kita ingin sharing juga, saya ingin sharing dengan teman-teman dari UPB bahwasannya ke depan kita adalah calon-calon leader yang memang akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Oke, critical on leadership ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih suatu saat kita akan berpikir lebih keras lagi untuk mempersiapkan diri bahwasanya yang sedang kita jalani sekarang memang betul-betul kita sedang akan menuju sana. Ya, bisa disampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah kita ingin belajar memahami konsep dasar leadership. Jadi leadership itu apa, seperti apa, yang kedua membedakan leadership dan manajerial. Yang selanjutnya mengenal soft skill. Ya, mengenal soft skill utamanya adalah untuk mempersiapkan kita sebagai leader nanti di dunia kerja ataupun entrepreneurship. Yang selanjutnya ada membangun pengaruh dan tanggung jawab. Ada yang terakhir adalah menanamkan mindset adaptif dan kolaboratif. Apa sih yang ingin diceritakan? Jadi artinya kita nanti sebagai leadership ini adalah individu. Individu yang akan memberikan cukup banyak pengaruh kepada orang lain. Ya, di sini bisa disampaikan bahwa leadership itu bukan hanya sebagai jabatan, tapi sebagai posisi kita nanti suatu saat bahwa kita akan menjadi orang yang akan diikuti oleh orang lain. Jadi baik dan buruknya kita akan diikuti. Sebaik apapun kita tetap ada sisi buruknya, tapi bagaimana kita mengolah agar diri kita diterima oleh orang lain sebagai seorang leadership. Nah, dari berbagai stylenya,
Ya, berbagai style itu macam-macam. Ada leadership yang disenangi, ada yang disegani, ada juga yang memberikan efek ceria dan lain-lain misalkan gitu ya. Dan ada yang mudah diikuti, ada yang orang enggan mengikuti tapi harus akhirnya. Nah, disinilah nanti saya akan coba sharing ke teman-teman bahwasannya leadership ini nanti akan melekat kepada kita semua dimanapun kita berada, termasuk adanya di lingkungan rumah. Ya, oke, boleh ke slide selanjutnya. Boleh geser? Ya, di slide selanjutnya adalah leadership. Kita berbicara bukan sekedar pengaruh atau jabatan. Mbak Dika boleh juga? Ya. Oke. Leadership ini bukan soal pengaruh atau bukan jabatan saja, tapi leadership ini adalah bagaimana kita memberikan apa yang ada di diri kita untuk orang lain. Artinya nanti akan saya ceritakan ada tipe-tipe leadership yang jiwanya adalah misalkan sebagai servant, artinya memberikan layanan kepada tim, kepada keseluruhan stakeholder artinya ya. Nah, leadership ini kita bisa sampaikan bahwa pengaruh yang dia berikan sebagaimanapun dia bukan seorang pemimpinnya. Jadi artinya setiap individu kita ini dituntut untuk menjadi mempunyai jiwa leadership. Jadi bukan sekedar jabatan. Apakah ini sebagai bos? Nanti saya akan jelaskan apa bedanya bos dengan manajer dengan leader ini. Nah, artinya eh, tidak hanya di posisi atas, Anda di posisi kita di posisi middle pun akan menjadi leader yang akan diikuti oleh orang lain dalam hal tertentu. Artinya tidak hanya soal jabatan, tapi bagaimana yang kita bisa berikan orang lain, akhirnya orang lain pun mengikuti kita. Nah, ini termasuk adalah proses apa mengenal sebagai leadership ini. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan leadership ini bukan sebagai titel atau jabatan, tapi bagaimana kita memberikan influencing ke orang lain. Jadi kalau kita bisa menginfluencing orang lain untuk mengikuti kita, nah itu adalah sosok leadershipnya sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil inisiatif. Jadi kalau misalkan ada event kita ingin ada acara misalkan ya apa namanya sumbangan misalkan itu atau charity ya. Nah, orang yang menginisiasi ini melakukan inisiatif ini akhirnya dia bisa mengajak orang lain. Satu orang terajak, dua orang terajak, akhirnya satu kampus terajak. Nah, inilah posisi leadership ini mulai berjalan. Jadi artinya kalau sebagai seseorang yang bisa mengajak orang lain, leadership itulah yang akan muncul. Kita belum berbicara bahwa orang lain ada yang leadership misalkan auranya silence gitu ya. Dia bisa memberikan instruksi dan lain-lain, tapi dia lebih banyak diam misalkan. Yang kedua, eh, menjadi subforum dan kita adalah orang yang paling jago di situ, yang paling mengerti misalkan, tapi di satu sisi leadernya bukan kita nih, atasannya atau yang memimpin itu bukan kita. Tapi kita bisa memberikan solusi kepada orang yang ada di sekitar kita yang akhirnya orang lain pun mau mengikuti karena akhirnya mereka percaya. Nah, saya berbicara percaya ini adalah artinya orang akan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita bisa memimpin untuk menemukan solusi sampai akhirnya jalan keluarnya bisa memecahkan masalah. Ya, artinya dalam hal ini kita bisa mempengaruhi secara positif meskipun tanpa jabatan. Nah, Lalu yang artinya berkali di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjabat Bang? ya Mas Rapeja. Yang ber- Jadi artinya secara positif ini kita bisa pastikan bahwa tiap orang bisa menjadi leadership. Lalu Tapi dia dipastikan memandang sekelilingnya lalu untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya dan tersungkur di depan Yesus. Oke. Jadi lanjut lagi, leadership ini sekali lagi kita bukan sebagai posisinya adalah jabatan. Jadi siapapun di level apapun ketika dia bisa menginfluence orang lain itu adalah satu leadership, ciri-ciri leadership ya. Nah, kita bisa dikatakan satu sebagai teamwork di gambar ini kalau misalkan kita bisa membangun tim ya, membangun tim artinya kita membangun tim orang lain mengikuti kita, maka kita sudah punya satu poin. Yang kedua, kita bisa memberikan motivasi. Orang lain bisa ikut terlibat dengan kita, termotivasi oleh kita dikarenakan kita memberikan sesuatu yang menarik buat mereka. Nah, di sisi lain ada kompetensi. Kenapa sih orang lain mau ikut dengan kita? Karena kita ada kompetensi. Kompetensi ini bisa dilihat.
ya, bisa dilihat dan dirasakan oleh mereka. Artinya selain kompetensi ternyata punya skill. Nah, skill ini yang mungkin setiap orang memiliki skill yang berbeda, tapi dalam satu kondisi seseorang bisa mempunyai skill lebih dibandingkan orang lain. Jadi artinya leadership pun bermulai dari sana. Nah, ada istilahnya responsibility. Apa sih responsibility? Ketika semua orang tidak mau bergerak, tapi ada satu orang maju gitu ya. Saya akan coba mengambil alih tanggung jawab ini. Nah, ini termasuk proses dari leadership itu sendiri. Jadi leadership kalau di perusahaan memang ada posisinya, tapi dalam satu grup atau dalam satu komunitas ini bisa muncul dengan sendirinya, ya. Yang selanjutnya adalah communication. Communication ini artinya setiap orang bisa berbicara, tapi belum tentu orang lain ingin mendengarkan. Nah, kalau kita berbicara berarti yang diharapkan adalah apakah orang lain ikut dengar apa yang kita sampaikan, mereka mau mengikuti atau tidak. Nah, ini akhirnya menjadi penting. Pada akhirnya, ketika kita didengar, kita akan memiliki power. Power ini adalah bukan kekuatan untuk apa namanya mengajak orang seperti apa, tapi power ini adalah bagaimana kita mengencourage orang lain, ya, mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita katakan. Meskipun mereka sebetulnya apakah saya harus ikuti atau tidak, tapi tergerak power ini mereka akhirnya mengikuti. Nah, seperti itulah influencing-nya ya. Yang terakhir adalah support. Support ini seperti apa? Kalau misalkan sebagai leadership, kita mengajak orang lain dan kita mendukung orang lain, artinya mereka pun akhirnya tergerak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi dari lingkaran banyak ini, leadership akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi ini membutuhkan waktu. Nah, kadang di lapangan kalau di industri itu ya, ada orang yang sudah ditunjuk tapi tidak berani. Nah, pertanyaannya apakah dia siap atau tidak? Nah, siap atau tidak itu kita bisa bentuk. Yang jadi masalah adalah mau dan tidak mau. Kalau orangnya tidak mau, ya itu susah. Tapi di saat orangnya mau, ya akhirnya kita bisa bentuk. Karena leadership ini membutuhkan waktu. Jadi bukan soal seberapa jago orang ini bisa memimpin orang lain, ya. Ada istilahnya pimpin diri sendiri dulu, baru pimpin orang lain. Nah, ini mulai belajar. Jadi kalau dengan belajar dan mau, orang kita bisa memperbaiki tahapan yang selanjutnya untuk menjadi seorang leadership ini. Oke, bisa next. Di sini next, saya akan menjelaskan bagaimana bedanya leader dengan manager atau bos dengan leader. Ya, silakan Mbak Dika. Sebentar, Pak. Agak sedikit Ya. gangguan. Oke, nah ini sebetulnya simpel. Bagaimana membedakan leader dengan manager, ya, dengan bos dengan leader? Simpelnya seperti ini. Kalau seorang bos, gampangnya kita bisa langsung tebak dia ini bos atau leader nih, gitu ya. Jadi kalau di lapangan tuh akan bilang, oh si bos datang nih. Orang senang, ya. Orang senang dan orang akhirnya mau mengikuti apapun yang bos katakan, ya. Nah, ini kita bisa katakan bahwa bos ini disenangi oleh timnya. Disenangi oleh timnya seperti apa sih? Jadi disenanginya adalah bahwa orang ingin mengikuti apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan, orang dengan senang hati mengikutinya. Nah, bos yang tipikal ini kita bisa sampaikan sebagai seorang leader. Tapi ada juga nih bos yang kedua, yang kalau dia datang orang tuh langsung, aduh, si bos datang nih, ya. Nah, akhirnya orang menghindar. Kenapa? Karena kadang setiap dia datang dia menyalahkan, ya. Kadang dia datang dia merintah tapi dia nggak tahu apa yang dia perintah. Kadang dia datang dia menyalahkan dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya kita bisa membedakan si leader dengan bos ini. Nah, artinya sebagai seorang leadership kita membutuhkan apa namanya dukungan dari orang lain ya, support tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kita selain diikuti, kita disenangi, tapi bukan berarti kita hanya memberikan apa namanya image bahwa kita cukup disenangi mereka. Tapi lebih jauh dari itu adalah kita sudah punya tujuan yang ingin kita capai, ya. Nah, dengan apa namanya ikatan yang ada antara leader dengan si timnya inilah yang nanti akan menjadi penting. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tipikal karakternya sebagai ngebos gitu ya bisa berhasil atau tidak? Bisa saja berhasil, cuman mungkin yang akan membedakan adalah proses yang dialami oleh orang lain. Jadi nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ini bagaimana kita menjadi seorang leadership yang bisa membawa visi yang cukup jauh, diikuti oleh orang banyak, dan hasilnya lebih banyak dibandingkan
orang lain dengan caranya mereka sendiri ya. Nah, perbedaan leader dengan manajer adalah kalau leader itu fokus pada visi dan arah. Jadi kalau kita istilahnya mendayung nih, ada orang yang paling depan dia akan mengarahkan. Ya, misalkan dia mengatur ritme 1 2 1 2, berarti misalkan kiri dan kanan misalkan gitu ya. Yang kedua, leader ini sifatnya inspiratif. Jadi inspiratif ini kadang dia bisa mengajak orang lain. Caranya seperti apa? Kalau misalkan dalam satu satu lokasi gitu ya, dalam satu komunitas dan grup, dia melihat sebuah area ini misalkan kotor gitu ya, misalkan di kampus atau di kelas. Dia bilang, guys, gimana bisa nggak kita bareng-bareng nih kita bersihin biar orang lain ikuti. Jadi kalau akhirnya orang lain terinspirasi untuk melakukan kebersihan gitu ya, dan akhirnya diikuti oleh orang-orang banyak yang lain, nah ini adalah suatu inspirasi bagi orang lain. Tujuannya apa? Kenapa orang mau tergerak untuk membersihkan? Jadi menginspirasi bahwa lingkungan kita ini harus bersih misalkan gitu ya. Atau misalkan gimana kalau kita menyediakan kotak buat sumbangan buat yatim misalkan gitu ya. Tujuannya adalah kita pengen kampus ini misalkan ya atau komunitas kita ini eh, dirasakan oleh orang lain misalkan gitu ya. Nah, akhirnya inspiratif ini yang bisa apa namanya dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya mendorong inovasi. Jadi kadang ada orang-orang tertentu ya, orang-orang yang punya ide, tapi kalau misalkan diterapkan, meskipun idenya sederhana ketika dicoba ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Misalkan sekarang tempat sampah tuh lokasinya selalu misalkan agak jauh gitu ya dengan apa namanya dengan jalur pejalan kaki. Akhirnya dia eh, pindahkan, lalu di sana ada tulisan buanglah apa misalkan gitu ya ada gambarnya yang menarik, akhirnya orang lain melihat wah ini sesuatu yang menarik yang padahal saya hanya melihat gambarnya, misalkan ada pantun seperti apa gitu ya. Nah, inovasi ini yang akhirnya membuat orang tertarik, simpelnya misalkan seperti itu ya. Ketika misalkan orang akhirnya tertarik dan akhirnya mengikuti inovasi ini, ternyata yang tadinya tempat sampah tidak dihiraukan orang buang sampah sembarangan, sekarang ada yang menarik. Kenapa? Karena misalkan dibelikan apa namanya ada gambar ada pantunnya misalkan gitu ya. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi kalau leader ini kolaboratif, kita bisa sampaikan adalah bisa nggak mengajak orang lain atau misalkan grup lain untuk bekerja sama. Misalkan kita jagonya di apa namanya IT nih, ya teman-teman di IT. Yang lainnya ada jago misalkan di marketing. Nah kita akan membuat event nih. IT misalkan bikin seminarnya, nanti yang tim marketing untuk memasarkan bahwa event ini gimana caranya bisa jalan. Ya, awalnya mereka tidak punya tujuan yang sama, tapi ketika mereka berdiskusi akhirnya bisa nggak kita kerjakan bareng-bareng. Ini eventnya saya bisa buat, eh, modulnya misalkan segala rupa saya bisa buat, tapi kita butuh orang yang mengerti tentang memasarkan acara ini ya. Jadi artinya tidak ada ikatan apapun, tapi ketika diajak kerjasama, leader yang satu laginya terlibat dan mau ya. Nah kalau manajer bedanya adalah fokus pada proses dan hasil. Jadi kalau manajer itu kita sudah punya tugas, ya, tugas bagaimana pekerjaan ini bisa selesai. Caranya seperti apa dia akan berpikir, ya. Yang kedua adalah struktural. Jadi memang seorang manajer ini punya level tertentu yang di bawahnya ada hierarki nih, ada jabatan-jabatan yang kalau dia suruh orang lain harus mengikuti. Nah, selanjutnya menjaga stabilitas karena misalkan dia tidak hanya memegang satu posisi apa namanya divisi lah ya. Jadi stabilitas ini adalah bagaimana antar tim mereka bisa terjaga. Yang selanjutnya kontrol. Nah, kontrol ini adalah karena yang membedakan sebagai seorang manajer itu adalah fungsional ya secara struktural, artinya dia punya satu kewenangan untuk menjaga, mengontrol. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Nah, ini dia ada di posisi itu. Jadi artinya seorang manajer dengan leader bedanya di sana. Jadi kalau manajer itu secara struktural, kalau leader ini siapapun bisa, ya, siapapun bisa dan diikuti oleh orang lain. Artinya kalau di declare dia adalah leadernya, oke, dia berarti ya, Mbak.